Baik, kita lanjutkan sahabat-sahabatku, rekan-rekanku, para penggemar kayu, pencinta kayu. Sebelumnya selamat petang, selamat sore. Mudah-mudahan hari ini dalam melakukan aktivitas dengan sangat menyenangkan. Sore ini kita membahas masih seputaran kayu juga lah. Namun kali ini untuk edisi ini kita akan bercerita mengenalkan salah satu kayu endemik dari Riau, Indonesia, yang punya potensi baik di dalam maupun di luar negeri sebagai bahan ekspor dulunya hingga sampai saat ini. Tak lain adalah kayu ini adalah kayu merbau yang berasal dari pohon merbau tentunya. Jadi dari pengalaman kita di daerah, pohon merbau ini ada yang menyebut dengan merbau, ada yang menyebut dengan merbau juga di beberapa tempat. Nah, di daerah lain ada juga menyebut di bimarbau kalau nggak salah. Ada yang juga menyebut merbau, ada yang menyebut tariti. Nah, itu umumnya saudara-saudara kita yang ada di Jawa. Ada yang menyebut marbon, merbau asam katanya. Kemudian merbau darat, ada juga yang menyebut merbau pantai. Ini di belahan Sumatera. Kemudian ada yang menyebut alai, anglai, ipil, kemudian jumela, jumelai, kemudian maharau, itu di belahan Pulau Kalimantan. Ada yang menyebut juga dengan bayam, ada gevi, ada ipi, ipil juga, langgiri ada juga, kemudian apa lagi tuh? Oglil. Nah, ini bagi saudara-saudara kita yang ada di Pulau Sulawesi, di belahan timur Indonesia. Kemudian ada lagi yang menyebut dengan Aisele, kayu ini. Kemudian apa lagi ya? Apa itu lagi namanya? Doara ada juga yang menyebut, ada yang menyebut dengan falai, kayu besi juga, ipil juga, ipi juga. Nah, ini di belahan kawasan Indonesia Timur di daerah Maluku. Di daerah NTT, Nusa Tenggara Timur, itu ada yang menyebut dengan nama doma, ada vimpi, ada ipir. Nah, sementara kalau di Papua, di paling ujung, kalau dari Sumatera ya, pulau yang paling ujung Papua, atau dulu disebut dengan Irian Jaya. Itu kalau tidak salah namanya kayu bau atau kayu besi, juga ada yang menyebut juga kayu pas, atau satu lagi seka, seka kalau tidak salah saya. Nah, ini. Nah, di bagian di luar Indonesia itu ada yang menyebut dengan gonak, itu di daerah Vietnam. Sementara di Filipina kayu merbau ini disebut dengan nama ipil atau ipil laut. Kalau di Papua New Guinea itu disebut kuila. Kemudian di Itali itu disebut inzia. Sementara di Thailand ada yang menyebut dengan nama lumpo atau tumpau
atau juga makamong, ini di Thailand. Sementara kalau di daerah Inggris itu disebut molukan atau iron wood, ya, kayu besi, kira-kira seperti itu. Nah, bagi bangsa Prancis, Jerman, dan sebagian Italia juga, Belanda, Spanyol, dan Swedia ini menyebut kayunya kayu merbau. Ya. Kayu merbau yang berasal dari pohon merbau ini, ya, jenis kayu yang keras, ya, dengan kualitas tinggi yang tentunya jelas dihasilkan dari pohon yang beranggota dari suku Fabaceae atau Leguminosae. Bahkan karena tingkat kekerasannya, pohon ini memiliki julukan sebagai kayu besi. Itu khusus di daerah Maluku dan Papua Barat. Kemudian dalam beberapa catatan literatur ataupun riset yang pernah saya baca, asal ataupun sebaran dan habitat pohon merbau dalam catatannya, pohon merbau ini tumbuh dan tersebar penyebarannya di banyak tempat. Habitat pohon ini mulai dari daerah Tanzania sana dan Madagaskar, kemudian berlanjut ke India bagian selatan dan Myanmar, hingga ke Malaysia. Dan Malaysia, kemudian Australia bagian utara dan Polinesia. Kira-kira asalnya seperti itu. Namun sementara itu di Indonesia merbau dapat ditemukan di Pulau Sumatera. Ini dapat dijumpai di Sumatera Utara, Aceh, Riau, Sumatera Selatan juga ada, Lampung dan Jambi. Kemudian di Pulau Kalimantan itu ada di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Barat. Kemudian di sebagian Sulawesi ada, Maluku, NTT, Papua, dan di beberapa daerah Pulau Jawa. Namun keberadaan merbau ini sudah mulai mengkhawatirkan karena sudah sulit untuk kita temukan, nah, terutama di kawasan-kawasan hutan primer, nah, kecuali yang banyak paling ya masih kita banyak temukan itu di kawasan-kawasan taman nasional atau Suaka Marga Satwa, karena kawasan itu kan secara hukum legal sangat dilindungi oleh negara. Merbau merupakan pohon yang cocok tumbuh di hutan tropis basah pada zona vegetasi dataran rendah yang umumnya kawasannya memiliki tanah berpasir dan berbatu pada area dekat dengan pantai ataupun hutan yang seperti gambut atau rawa. Itu secara umum. Ya, ada terlupa. Selain nama yang ada di Indonesia, nama di beberapa di luar di Indonesia, nama botani, nama Latin, nama biologi kan itu nama ilmiah. Itu namanya Insia spp. Karena dalam beberapa catatan-catatan yang kita baca, merbau ini punya hampir sekitar
apa itu ya, kalau nggak salah ada 8 anggota spesies dia. Makanya ada yang menyebut dengan merbau pantai, merbau laut, merbau darat, gitu kan. Kira-kira seperti itu. Kalau yang di tangan saya ini kayaknya merbaunya merbau darat karena dari hutan tropisnya Riau. Nah, sekali lagi saya sampaikan kayu merbau ini saya dapatkan dari tumbangan lama saat pembukaan lahan era dulu. Jadi saya tidak menebang kayu karena yang ada aja saya sudah bisa kita manfaatkan. Karena untuk kebutuhan kita sendiri kan tidak banyak. Itu kira-kira. Terus ini kalau kategori merbau pohonnya tanamannya itu sudah kategori yang sangat dilindungi. Kalau tidak salah semenjak tahun 92, nah, itu akibat permintaannya terus meningkat, apakah itu dalam bentuk ekspor atau untuk kebutuhan lokal. Hingga di tahun 92 itu perdagangan kayu merbau sudah diusulkan dan diatur peredarannya melalui Appendix 2 CITES, ya, Konvensi Internasional terhadap Tanaman. Seperti itulah yang dari yang kita baca. Kategori kelangkaannya nih, skirnya ya, sudah status genting, ya, endanger ini. Sudah genting deh. Nah, kayu ini masuk ke dalam genus Insia, ya. Spesiesnya atau jenisnya Insia spp. Ada Insia bijaga atau Insia palembonica. Itu kira-kira dalam beberapa catatan-catatan. Nah, lukisan ataupun tajuk dari merbau, nah, itu tinggi pohon dari sisi lukisan ya, arsitektur pohonnya itu tinggi bisa mencapai 40 meter. Kalaupun lebihnya lebih sedikit, kalau kurangnya kurang banyak kata orang. Panjang batang bebas cabang itu 15 sampai 30 meter dari atas permukaan tanah. Kemudian diameter pohon pada pangkal pohon itu bisa mencapai 200 hingga 250 cm ya. Kemudian dia memiliki banir sama dengan kempas atau perengas. Nah, banirnya ini bisa mencapai 4 meter tinggi dan lebar juga 4 meter. Sementara kulit luar berwarna kelabu coklat muda atau merah muda. Kemudian beralur dangkal. Ini pada jenis Insia bijuga. Dan tidak beralur pada Insia palembonica. Kemudian kulitnya itu mengelupas sedikit sampai banyak, besar-besar dan tebal. Kemudian mengandung kayunya atau pohonnya itu mengandung getah berwarna hitam atau merah tua. Namun dari pohon-pohon anakan itu berwarna merah masih. Kalau dia sudah tua dia bisa berwarna hitam seperti halnya kayu rengas. Getahnya berwarna hitam atau merah tua atau merah maron gitu. Nah, itu kira-kira. Kemudian kayu merbau, kalau kita lihat secara fisik kayu ini potongan-potongannya saja.
Kita letakkan di sini karena kalau papannya tidak memungkinkan karena dia besar. Nah, kali ini sudah masuk ke daerah bagian teras kayunya. Nah, ini bagian teras kayu. Kalau di tengah mendekati teras kayu, ini kira-kira seperti ini. Nah, ini antara teras dengan gubal. Kalau ini sudah jelas, ini dekat ke bagian gubal. Ya, ini bagian gubal karena ini sudah di bagian kulit pohon. Nah, ini juga, ini bagian yang sudah dekat ke gubal. Jadi kalau bagian dekat ke gubal itu dia sudah mulai terang, agak terang warnanya. Nah, seperti ini. Kira-kira. Kalau bagian terasnya ya dia gelap, nih, gelap warnanya. Selanjutnya teras berwarna sangat bervariasi ya, teras merbaunya. Jadi kelabu coklat, nah bagian teras itu, atau kuning coklat, atau coklat merah cerah, hampir hitam. Sementara kalau pada bagian kayu yang mendekati gubal, atau kayu gubalnya, atau yang mendekati pada kulit pohon, itu kuning pucat atau kuning muda, sehingga dia dapat dibedakan dengan teras. Nah, seperti ini. Bagian gubal dengan teras kayu ini akan terlihat jelas nih. Yang ini bagian teras kayu, nah ini bagian gubal. Nah, ini warnanya terang nih. Ini nampak perbedaan, terlihat perbedaan antara kayu teras bagian tengah dan gubal kayu. Nah, ini bagian tengahnya. Kira-kira. Selanjutnya, kalau tekstur kayunya agak kasar ini. Tekstur kayunya agak kasar. Dapat kita lihat. Kalau ini karena sudah diamplas ya. Sudah diamplas sehingga licin. Kalau yang belum kayu mentahnya, belum diapa-apakan, hanya sekedar untuk kita racik, kita potong, kita belah, itu teksturnya agak kasar. Nah, arah serat kayu ini kebanyakan lurus dia, arah serat kayu ini. Nah, ini terasa dan terlihat dengan jelas, terasa ya, arah serat kayunya lurus ya. Meskipun ada juga beberapa bagian yang kadang ya, kadang-kadang tidak teratur dan kayunya berpadu. Ini kira-kira kalau dari sisi arah serat kayu. Kesaraba kayunya ya permukaannya licin, ya. Permukaannya licin. Ini mungkin karena dia mengandung getah yang lumayan banyak ini getahnya. Sama halnya seperti kayu rengas, mengandung getah yang banyak. Kemudian daya retak kayu ini rendah. Ya. Kalau ini karena sudah banting, ya, karena sudah dibawa sana sini, ya. Dan ini juga bagian posisi yang biasanya kalau ini karena ada getahnya banyak, ya. Sama dengan rengas, sehingga dia mudah untuk retak dan pecah. Tapi kalau yang bagian pohonnya, kayunya yang sedikit getahnya, dia akan berpadu. Jadi daya retak kayu ini rendah. Kemudian kembang susu kayu kecil, seperti ini. Ini saya sudah olah 5 tahun lebih. Kayunya hampir tidak ada kesusutan. Kalaupun ada sedikitnya. Itu dari kalau kembang susut kayunya, kalau kita lihat. Kalau untuk masa pengeringan kayu,
kayunya dapat mengering dengan baik tanpa cacat yang berarti sepanjang masa pengeringannya itu dijaga dengan baik. Nah, pola pengeringannya ada yang menggunakan teknologi, dalam hal ini di oven, ya. Ada yang secara alami saja. Seperti saya mengeringkannya secara alami, cukup diangin-anginkan, namun terlindung dari sinar matahari yang langsung, artinya di bawah atap, diangin-anginkan. Sifat pengerjaan kayu merbau ini sifat pengerjaannya agak sukar, ya, agak sulit, karena kayu mengandung getah. Ini sama dengan kejadiannya kayu rengas. Jadi butuh waktu untuk masa pengeringan. Nah, jadi dia agak sulit juga. Selanjutnya kelas awet kayu. Ini kelas awet kayu merbau. Nah, itu berada pada kelas 1 hingga mencapai kelas 2. Ya. Karena kita bisa lihat selalu berhubungan dengan lembab ataupun tanah. Itu bisa bertahan 15 hingga 25 tahun tergantung posisi kayunya. Apakah posisi keras atau posisi gubal atau antara kayu keras dan gubal. Bisa saja mungkin 15 tahun untuk kayu gubal, 20 tahunnya untuk kayu antara keras dan gubal, dan bagian kerasnya 25 tahun. Selanjutnya hanya dipengaruhi cuaca, tetapi tidak terendam air dan kekurangan udara. Nah, itu kisarannya 20-30 tahun kayu ini bisa bertahan untuk digunakan. Sementara di bawah atap tidak berhubungan dengan tanah yang lembab dan tidak kekurangan udara, itu tidak terbatas seperti kalau kita gunakan untuk kuda-kuda konstruksi atap rumah. Nah, balok tariknya, kasonya, ya, kuda-kuda lah, bagian kuda-kuda bagian atas. Nah, begitupun dengan seperti di atas, tetapi dipelihara dengan baik dan dicat dengan teratur atau diperlakukan di brick oil atau vernis atau apa ya namanya. Seperti pintu, furnitur, perabotan rumah tangga. Itu dia kan seperti di atas, tapi di atas lantai saja kan. Nah, itu waktunya tak terbatas itu kayu ini untuk digunakan. Sementara serangan rayap tanah dan serangan bubuk kayu kering itu nyaris tidak ada. Jarang saya temukan kayu ini kalau sudah kita keringkan dengan baik, ya. Jadi kalau kita gunakan untuk perabot segala macam, ya, bagian atas rumah juga. Jadi hampir tidak ada lah serangan dari bubuk kayu keringnya. Nah, kelas kuat kayu itu berada pada kelas kuat 1 hingga 2 juga. Karena dari sisi nilai berat jenis kelompok kayu ini berada di angka 0,60 hingga 0,90 ya, berat jenis kayu, kelompok kayunya. Nah, merbau memiliki berat jenis kayu itu maksimum, ya, kalau tak salah itu di catatan itu karena dia golongan 1 sampai golongan 2 kelas kuatnya itu 1,04 maksimum berat jenis. Nah, minimalnya atau minimum ya 0,52 dan rata-rata berat jenisnya 0,80 untuk kayu merbau. Ketangguhan lengkung mutlak ya, itu 725 hingga 1100 kg per cm persegi. Ya. Kemudian ketangguhan tekan mutlak ya, itu berada di angka 425 hingga 650 kg per cm persegi. Sentimeter ya maksudnya. Nah,
Selanjutnya merbau. Selama ini dari dulu hingga saat ini itu banyak dijadikan terutama untuk bangunan ataupun konstruksi bagian yang berat-berat karena dia berada posisi kayu kelas 1 berada. Nah, ada juga yang menjadikan merbau ini untuk parket mosaik lantai rumah, baik rumah panggung maupun rumah yang sudah menggunakan keramik ataupun granit. Kemudian untuk konstruksi perkapalan juga kayu merbau digunakan. Kemudian untuk papan dinding rumah ataupun papan dinding kapal kayu. Nah, bagian teras dulunya dimanfaatkan untuk bantalan rel kereta api. Ini kayunya. Memang kalau kita dengar dentingan kayunya pun terasa kayu ini memang kayu keras. Selanjutnya ada juga yang memanfaatkan masyarakat lokal memanfaatkan untuk kebutuhan perabot rumah tangga, mebel atau furniture. Ada juga yang memanfaatkan untuk panel pintu dan jendela. Memang berat ya, ini imbang-imbang dengan tembusu juga deh kayaknya. Ini kalau kita lihat dari syaratnya, mengkilatnya licin ya. Nah, kemudian selain untuk pintu, jendela, bagian panel, juga dimanfaatkan dulunya sebagai material untuk tiang listrik dan tiang telepon. Dulunya sebelum masa-masa menggunakan logam ataupun tiang beton. Kalau sekarang kan sudah banyak menggunakan tiang beton. Dari sisi penyebaran kayunya, pohonnya ya, tanamannya. Umumnya di Indonesia itu Sumatera, Jawa, Kalimantan juga, Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara dan Papua. Jadi hampir seluruh di Indonesia merbau ini ada tumbuh. Namun keberadaannya sudah mengkhawatirkan. Karena sudah agak sulit juga. Di Riau pun sudah terasa sulit untuk mencari kayu merbau ini. Karena memang dicari orang memiliki kualitasnya bagus. Ya. Dan bisa jadi kalau saya tanya pada masyarakat lokal yang mengolah kayu ini, atau pengalaman mereka dari dulu hingga saat ini, karena harga kayunya mahal ya, kayu merbau ini. Apalagi saat ini sudah sulit untuk dijumpai. Kalaupun ada dalam masih kondisi hidup, itu tidak mudah untuk menebangnya. Karena dilihat dulu, ini tumbuh di wilayah tanah negara kah, dalam hal ini hutan lindung, atau tanah yang dilindungi oleh secara hukum adat. Tapi kalau kita tanam, orang tua kita tanam dulunya, ya itu dibolehkan untuk kita panen, untuk kebutuhan kita. Tapi tidak untuk diekspor. Nah, ini kira-kira yang pernah kita dapatkan informasi dari beberapa yang dulunya punya pengalaman sebagai penebang kayu. Mungkin saja karena terlalu berlebihan mungkin, sehingga sudah agak sulit. Nah, warna kayu bagian teras tadi sudah apa ya, karakteristik kayu merbau ini sudah kita bahas tadi. Ada yang merah, ada merah coklat, ada yang coklat kemerahan, cenderung hitam dan segala macam. Nah, dari pohon merbau ini juga selain kayu atau non kayu, dari pohon ini dapat dimanfaatkan atau bahasa umumnya itu HHBK ya, atau hasil hutan bukan kayu. Jadi di luar kayu
tanaman ini juga diambil manfaatnya seperti pengolahan untuk membuat minyak ya, kalau nggak salah. Ya, minyak dari pohon merbau juga dapat digunakan sebagai bahan obat tradisional karena masyarakat lokal menggunakannya sebagai obat. Nah, biodiversity lah, penggunaan tanaman untuk obat. Nah, kalau kita lihat dari sisi apa tuh? Paleobotani apa etnobotaninya? Kira-kira ilmunya itulah. Nah, jadi minyak merbau ini sebagai obat tradisional atau bahan obat ini diperoleh dari substansi minyaknya ya, minyak pepagan dan daun merbaunya. Nah, jadi daunnya itu diambil kemudian diproses dengan cara ditumbuk, ditumbuk dan dicampur dengan buah pinang yang tua. Ini untuk obat tradisional. Kira-kira begitu cerita masyarakat lokal. Namun sekarang karena mungkin kemajuan ilmu dan teknologi sudah jarang menggunakan daunnya untuk obat tradisional, atau bisa saja karena sudah sulit mencari pohon merbau. Nah, selain itu, biji dari pohon merbau yang masak itu dapat dibembam. Dibembam ini bahasa kitanya dapat diperam lah. Di dalam arang panas, dia diperam dengan menggunakan arang yang panas. Atau abu panas boleh juga. Ini gunanya untuk biji itu karena dia kulitnya tebal, sama halnya ulin, pohon ulin, buahnya kulitnya tebal, jadi pecah karena kena panas itu. Nah, kemudian direndam dalam air garam selama lebih kurang 3 hingga 4 hari lah kira-kira. Nah, kemudian buahnya direbus dan dimakan. Kalau buah kulim digongseng dia seperti biji kopi atau barangan begitu juga. Atau sama halnya dengan biji nangka. Nah, kalau ini seperti biji nangka lah, direbus kemudian dimakan. Kalau buah kulim itu digongseng dulu, ada yang menggunakan pasir juga, karena kulitnya juga tebal, barangan pun, kemudian baru bisa kita makan. Seperti makan ya kacang tanah ini gongseng, kira-kira seperti itu. Jadi begitulah kira-kira kawan-kawan, dari pengalaman saya melihat keberadaan kayu merbau ini ya tumbuhannya tumbuhan berbunga ya. Sudah jelas kalau tanaman itu berkambium, berakar tunggang, umumnya berbunga dan berbuah. Itu pada tanaman-tanaman yang tumbuh di hutan hujan tropis. Tapi di hutan lain saya tidak paham juga. Nah, ciri-ciri hutan tropis itu tentu dia memiliki pohon dengan tajuk kanopi yang tinggi dan besar. Itu ciri khas tuh dari tanaman hutan tropis ataupun tanaman yang tumbuh di kawasan-kawasan tropis. Nah, kemudian merbau juga tumbuh baik pada tanah lembab, kadang digenangi air, makanya ada juga yang tumbuh di bagian hutan rawa, swamp forest itu atau bagian di kawasan hutan yang agak gambut atau swamp forest. Namun merbau juga dapat tumbuh, mungkin karena ada 8 jenis ini ya. Merbau ini dapat juga tumbuh pada tanah kering, berpasir dan berbatu ya. Kemudian tanaman ini memerlukan iklim basah sampai iklim kering. Makanya hampir di seluruh Indonesia itu dia ada tumbuh.
tipe curah hujan itu bisa tipe curah hujan A hingga D. Ya. Ya. Tipe curah hujan A itu dengan nilai kekayaan hutannya. Nah, kekayaan hutan itu kalau kita sebutkan dengan rumusnya key quantity misalnya, itu berada di angka 0 sampai dengan 14,3. Tipe hutan yang B itu dengan nilai Q-nya 14,3 sampai dengan 33,3. Tipe hutan C Q-nya ada di angka 33,3 hingga 60,0. Dan tipe D berada di nilai kekayaan hutannya 60 berarti ya. Tadi kan C sampai 60, berarti D-nya 60,0 hingga 100,0. Nah, kira-kira seperti itu. Karena itu kan hasil riset ya. Hasil riset, hasil penelitian yang sudah dilakukan oleh banyak lembaga yang memiliki reputasi. Kira-kira seperti itulah. Kalau kita lihat tipe hujan dan nilai kekayaan hutan itu. Kalau dilihat presentasi seperti itu. Nah, merbau biasanya tumbuh pada dataran rendah dengan ketinggian 0 hingga 500 meter di atas permukaan laut atau di atas muka laut. Jadi ada juga yang menyebut DPL, ada yang menyebut DML. Tapi tidak perlu kita ributkan hal seperti itu. Kita ambil sisi baiknya aja lah. Jadi kawan-kawan, sekali lagi saya bisa lihatkan bagaimana bentuk teras kayunya. Kalau ini saya sudah gabung nih kayunya. Ini digabung dengan kayu meranti balam. Kalau masyarakat lokal menyebut balam. Nah, ini kayu balam. Apakah itu balam suntai atau tapi umumnya mereka menyebut balam. Jadi terasnya memang terlihat sangat indah. Ini belum kita kasih thick oil kah atau cairan lainnya. Inilah ciri-ciri dari kayu merbau. Jadi kalau pengalaman beberapa orang yang saya lihat, ini agak sulit kalau untuk dijadikan pintu, lumayan berat. Saya malah menggunakannya, saya buat potongan kecil-kecil seperti ini untuk membuat lantai meja. Tapi rangkanya tidak semuanya karena terlalu berat. Ada saya coba ini dijadikan rangka meja dengan ukuran balong 4 cm 4 cm untuk meja. Lumayan berat jadinya. Baik kawan-kawanku sekalian, mungkin hanya itu yang bisa saya utarakan dari beberapa pengalaman saya di lapangan atau apa yang saya tahu tentang kayu ini. Mudah-mudahan dapat bermanfaat untuk kita. Sehingga setidaknya juga menambah menambah cerita lah. Kalau saya katakan menambah wawasan saya juga. Setidaknya juga mengingat-ingatlah kembali apa yang sudah kita pelajari. Baik kawan-kawan, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Ya. Mohon maaf kalau misalnya ada penyampaian saya yang kurang tepat, kurang berkenan, ataupun tata bahasa ataupun istilah. Sama saya menggunakan pohon ini memiliki banir. Banir itu kalau bahasa lokalnya banyu, kalau bahasa Inggrisnya kata orang buttress gitu. Namun sekali lagi banir itu saya sampaikan adalah akar yang tumbuh di atas permukaan tanah. Kira-kira itu seperti itulah kalau kita lihat kondisinya di hutan ataupun di lapangan. Baik kawan-kawan, terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan tontonan ini menarik dan memberikan manfaat
atau semoga bermanfaat buat orang banyak, terutama buat saya sendiri. Demikian, terima kasih dan wassalam. Kita kembali kepada nantinya keterangan-keterangan kayu yang lainnya, kayu-kayu endemik yang lainnya yang bisa coba saya himpun kembali. Demikian, terima kasih. Salam sukses untuk Anda semua. Selamat beraktivitas, selamat istirahat, selamat bekerja, selamat menikmati apa yang bisa kita nikmati. Sekian, terima kasih.